teman-teman tahu nggak bahwa Macan Kemayoran merupakan julukan untuk seorang pendekar yang ada di Kemayoran. Nah, di segmen Aira bercerita kali ini, aku mau menceritakan legenda Macan Kemayoran. Dengerin ya. Pada masa penjajahan Belanda di Kemayoran yang merupakan bagian dari kota Jakarta, tinggallah seorang pemuda bernama Murtado. Ia adalah anak seorang mantan lurah di daerah tersebut. Berkat didikan ayahnya, Murtado tumbuh menjadi anak yang baik dan suka menolong. Pemahaman agama yang bagus membuat Murtado yang mendalami bela diri terkenal sebagai jagoan yang rendah hati. Saat itu keadaan di daerah Kemayoran kurang aman. Selain masih dijajah Belanda, banyak pula gangguan dari jagoan-jagoan Kemayoran yang jahat, membuat hidup warga semakin tidak tenang. Daerah itu dipimpin oleh pribumi bernama Beklihun. Ia dibantu oleh Mandor Bacan. Meskipun pribumi mereka lebih membela kepentingan Belanda daripada kepentingan penduduk Kemayoran, Beklihun seringkali berlaku sewenang-wenang dan tidak sopan. Dia juga suka mengganggu perempuan. Suatu kali, Beklihun mencoba menggoda calon istri Murtado. Dengan penuh keberanian, Murtado melawan Beklihun. Kemampuan bela dirinya jauh di atas Beklihun. Hingga akhirnya Beklihun mengaku kalah. Sejak saat itu, Beklihun menjadi hormat dan menghargai Murtado. Sementara itu, di daerah Kemayoran semakin hari semakin tidak aman. Hal tersebut membuat Kompeni marah dan menegur Beklihun karena dianggap tak bisa menjaga keamanan daerah kekuasaannya. Beklihun meminta bantuan Murtado untuk memberantas gerombolan Warsa yang telah membuat kekacauan di daerahnya. Murtado menyetujui permintaan Beklihun karena ingin turut serta dalam menjaga keamanan kampungnya. Bersama dua orang temannya, Saumin dan Sarpi, Murtado memburu kawanan perampok pimpinan Warsa itu. Menyisir setiap kawasan yang dilalui dari Kemayoran hingga mencapai Tambun dan Bekasi. Namun mereka tidak ditemui oleh Murtado dan teman-temannya. Akhirnya, setelah terus mencari informasi, diketahui kawanan tersebut berada di Karawang. Segera saja Murtado dan kedua temannya mengatur strategi untuk dapat mengalahkan kawanan perampok itu. Tak memakan waktu lama, Murtado mendapatkan kemenangan.
berhasil kepada Murtado karena mendapatkan kembali harta yang telah dirampok oleh kawanan tersebut. Dan pemerintah kolonial Belanda pun menghargai sepak terjang Murtado dalam mengalahkan kawanan perampok tersebut. Untuk itu, penguasa Belanda berniat menjadikan Murtado sebagai kepala kampung di Kemayoran, menggantikan Backlihood. Tanpa ragu, Murtado menolak tawaran tersebut. Murtado tidak mau menjadi kaki tangan Belanda. Ia ingin menjaga keamanan penduduk Kemayoran dengan caranya sendiri. Karena keberaniannya itu, penduduk Kemayoran dan penguasa Belanda menjuluki Murtado sebagai Macan Kemayoran. Nah teman-teman, seru kan cerita legenda Macan Kemayorannya? Sampai di sini dulu ya segmen Aira berceritanya. Nantikan cerita Aira lainnya. Dukung aku terus dengan cara subscribe, like, comment, and share. Jangan